Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kenalkan, nama saya Ahmad Nurhuda. Saya kelompok ketiga. Dari kelompok 3 akan membahas materi tentang penerapan konsep perencanaan dan evaluasi belajar. Untuk materi yang pertama yakni adalah pengertian dari evaluasi belajar. Pengertian evaluasi belajar evaluasi belajar berdasarkan Pemerintah Pendidikan dan Budaya Nomor 81A Tahun 2013 terdiri dari tiga kegiatan, yakni pengukuran, penilaian, dan evaluasi. Ketiga istilah tersebut memiliki makna yang berbeda-beda, walaupun memang asli saling berkaitan. Pengukuran adalah kegiatan membandingkan hasil pengamatan dengan suatu kriteria atau ukuran. Penilaian adalah proses mengumpulkan informasi dan bukti melalui pengukuran, penafsiran, pendeskripsian, dan interpretasi bukti-bukti hasil dari pengukuran. Evaluasi adalah proses mengambil keputusan berdasarkan hasil-hasil yang ditentukan. Kemudian berdasarkan Peraturan Menteri Pendidikan dan Budaya Nomor 23 Tahun 2016 tentang standar penilaian pendidikan adalah kriteria mengenai lingkup, tujuan, manfaat, prinsip, dan prosedur instrumen penilaian hasil belajar peserta didik digunakan sebagai dasar dalam penilaian hasil belajar. Penilaian adalah merupakan pengumpulan dan pengolahan informasi untuk mengukur pencapaian hasil belajar peserta didik. Pembelajaran adalah proses interaksi antar peserta didik, antara peserta didik dengan pendidik dan sumber belajar pada suatu lingkungan belajar. Materi yang kedua adalah penyusunan perencanaan evaluasi belajar. Dalam penyusunan perencanaan evaluasi belajar ini terdapat beberapa langkah-langkah. Langkah yang pertama yakni menyusun rencana evaluasi hasil belajar. Perencanaan evaluasi hasil belajar itu umumnya mencakup yang pertama, merumuskan tujuan dilaksanakan evaluasi. Yang kedua, menetapkan aspek-aspek yang akan dievaluasi. Kemudian memilih dan menentukan teknik yang akan dipergunakan di dalam evaluasi. Misalnya apakah menggunakan teknik tes atau non-tes. Kemudian menyusun alat-alat pengukur yang dipergunakan dalam pengukuran dan penilaian hasil belajar peserta didik, seperti butir-butir soal tes. Kemudian menentukan tolak ukur, norma atau kriteria yang akan dijadikan pegangan terhadap data hasil evaluasi. Yang terakhir, menentukan frekuensi dari kegiatan evaluasi hasil belajar itu sendiri. Yang kedua, menghimpun data dalam evaluasi pembelajaran. Yang ketiga, melakukan verifikasi data. Verifikasi data adalah proses penyaringan data sebelum diolah lebih lanjut. Verifikasi bertujuan untuk memisahkan data yang dapat menjelaskan gambaran yang akan diperoleh mengenai peserta didik yang sedang dievaluasi dengan data yang tidak baik.
Yang keempat, mengolah dan menganalisis data. Mengolah dan menganalisis data ini bertujuan untuk memberikan makna terhadap data yang telah dihimpun dalam kegiatan evaluasi. Yang kelima, memberikan interpretasi dan menarik kesimpulan. Interpretasi merupakan verbalisasi makna yang terkandung dalam data yang telah mengalami pengolahan data dan penganalisaan. Yang keenam, tindak lanjut hasil evaluasi. Dari hasil evaluasi yang telah disusun, diatur, diolah, dianalisis, dan disimpulkan sehingga diketahui maknanya. Maka, evaluator dapat mengambil keputusan atau merumuskan kebijakan yang perlu sebagai tindak lanjut dari kegiatan evaluasi tersebut. Materi yang berikutnya, pengertian KI, KD, TPU, dan TPK. Yang pertama, kompetensi inti. Tingkat kemampuan untuk mencapai standar kompetensi kelulusan yang harus dimiliki peserta didik pada setiap tingkat kelas yang menjadi landasan pengembangan kompetensi dasar. Kompetisi ini merupakan terjemahan atau operasionalisasi standar kompetisi kelulusan dalam bentuk kualitas yang harus dimiliki oleh peserta didik yang dinyatakan telah menyelesaikan pendidikan pada suatu pendidikan tertentu. Sikap spiritual terkait dengan tujuan pendidikan nasional untuk membentuk peserta didik yang beriman dan bertakwa, sedangkan sikap sosial terkait dengan tujuan pendidikan nasional untuk membentuk peserta didik yang berakhlak mulia, mandiri, demokratis, dan bertanggung jawab. Yang kedua, kompetisi dasar. Kompetensi dasar merupakan kompetensi setiap mata pelajaran untuk setiap kelas yang diturunkan dari kompetensi inti. Kompetensi dasar berisi sejumlah kemampuan yang harus dikuasai peserta didik dalam mata pelajaran tertentu sebagai rujukan penyusunan indikator kompetensi dalam suatu pelajaran. Kemudian, tujuan pembelajaran umum. Tujuan pembelajaran umum adalah tujuan pengajaran yang perubahan perilaku siswanya yang masih merupakan perubahan internal yang belum dapat dilihat dan diukur. Kata kerja dalam tujuan umum pengajaran masih mencerminkan perubahan perilaku yang umumnya terjadi pada manusia. Misalnya, ketika siswa diharapkan dapat memahami penjelasan dengan benar. Kata kerja yang bersifat umum karena pemahaman penjelasan dapat yang berbeda. Yang terakhir, tujuan pembelajaran khusus atau TPU. Tujuan pembelajaran khusus adalah tujuan pengajaran di mana perubahan perilaku telah dapat dilihat dan dapat diukur. Tujuan pembelajaran khusus menggambarkan perubahan perilaku terhadap spesifik sehingga memungkinkan dilakukan pengukuran tanpa menimbulkan berbagai perbedaan penafsiran. Mungkin hanya ini yang dapat saya sampaikan perwakilan dari kelompok 3. Sekiranya ada kesalahan ataupun dalam penulisan dalam makalah, sekiranya mohon maaf karena kita juga masih dalam tahap pembelajaran. Sekian, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.